koper Anda aman? Benda-benda ini yang bisa bikin Anda ditahan di bandara. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Brono Lukas ini. Tempatnya Anda bisa memperoleh tips-tips perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Banyak orang lolos di beli tiket, lolos di proses check-in, tapi seringkali mereka nggak lolos di proses security. Nah, bukan karena dokumen, tapi karena ada barang-barang yang seharusnya tidak dibawa melalui proses security. Inilah beberapa barang-barang yang sebaiknya tidak Anda bawa jika Anda tidak ingin ditahan di security. Yang pertama adalah cairan di kabin pesawat. Semua cairan yang Anda bawa ke kabin pesawat harus berada dalam wadah maksimal 100 ml dan semuanya harus dikumpulkan dalam satu plastik transparan yang cukup besar. Dan total keseluruhan dari cairan yang boleh Anda bawa itu adalah 1 liter. Jadi misalnya satu kemasan 100 ml, maka Anda bisa membawa 10 kemasan untuk masuk ke kabin pesawat. Yang termasuk dalam kategori cairan adalah skincare, minuman, parfum, hand sanitizer, dan lain-lain. Kesalahan yang sering terjadi adalah Anda membawa kemasannya 150 ml atau 200 ml, tapi isinya hanya sedikit. Isinya sedikit di bawah 100 ml. Yang dilihat oleh petugas security di sini adalah bukan isinya melainkan kemasannya. Jadi, walaupun isinya sedikit tapi kemasannya di atas 100 ml, maka itu akan tetap bisa disita oleh petugas security bandara. Jika Anda memang harus membawa barang-barang tersebut, solusinya bagaimana? Anda bisa pindahkan ke kemasan travel size, yaitu kemasan di bawah 100 ml, atau Anda bisa masukkan semua barang-barang cairan itu ke dalam bagasi pesawat yang di-check-in-kan ke perut pesawat. Itu boleh ya, tapi di kabin pesawat hanya boleh maksimal 100 ml per kemasan. Kuncinya di sini adalah kemasannya, bukan isinya. Benda yang kedua yang seringkali disita oleh petugas security bandara adalah power bank. Power bank itu harus selalu dimasukkan ke dalam kabin pesawat, jadi tidak boleh masuk ke dalam bagasi ya. Dan kapasitas maksimal dari power bank adalah 20.000 mAh. Satu penumpang boleh membawa sampai 2 power bank. Dan selama penerbangan, power bank tidak boleh dihidupkan, harus selalu berada dalam kondisi mati. Yang seringkali terjadi adalah power bank yang kita bawa itu tidak menunjukkan tulisan berapa kapasitas dari power bank tersebut. Itulah yang membuat petugas tidak bisa tahu kapasitasnya berapa. Apakah masih memenuhi syarat atau tidak. Kalau tidak ada petunjuk atau tidak ada tulisan jumlah kapasitas power bank yang Anda bawa, maka kemungkinan terjadi adalah petugas akan menyita power bank tersebut. Solusinya adalah selalu pastikan power bank Anda memiliki label yang bertuliskan berapa kemasan atau kapasitas dari power bank tersebut. Benda ketiga yang seringkali kita lupakan berada di dalam tas kabin kita adalah benda tajam atau benda-benda kecil tapi tajam. Contohnya, gunting kecil, gunting lipat, pisau lipat, dan cutter kecil. Seringkali kita lupa kalau benda-benda tersebut berada di dalam tas kosmetik kita. Para wanita seringkali membawa gunting kecil yang digunakan pada saat memakai make up-nya ya, mungkin diperlukan untuk menggunting sesuatu atau membuka kemasan. Itu seringkali kita lupa untuk mengeluarkannya dari tas kita. Hal ini seringkali membuat kita tertahan di bagian security dan petugas security berhak menahan segala benda-benda tajam yang ada di dalam tas kabin kita. Jika Anda memang perlu membawa barang-barang tersebut, maka Anda bisa memindahkannya ke dalam bagasi pesawat. Jadi tidak dibawa ke kabin pesawat. Solusi cepatnya bagaimana? Supaya Anda tidak ditahan di security, selalu cek bawaan Anda, tas-tas Anda sebelum Anda berangkat, sehingga Anda tidak ditahan di security dan akan memperlambat perjalanan Anda. Yang keempat adalah makanan dan minuman segar. Nah, ini berlaku untuk beberapa negara yang seringkali melarang kita sebagai penumpang internasional untuk membawa makanan segar dan minuman segar ke dalam negaranya. Karena itu selalu pastikan Anda mengetahui dan mengecek aturan dari negara yang Anda akan masuki atau negara yang akan Anda tuju. Karena ini bisa berakibat barang bawaan Anda, makanan segar dan minuman segar yang Anda bawa ini bisa ditahan oleh pihak security, bahkan Anda bisa dikenai denda oleh bea cukai. Alasannya adalah alasan biosecurity atau alasan kesehatan dan keamanan. Risikonya bisa cukup besar, Anda hanya disita, bisa juga didenda, atau bahkan Anda bisa langsung masuk ke pemeriksaan lanjutan. Solusi amannya adalah Anda selalu cek
ke negara yang akan Anda tuju, apa saja yang diperbolehkan dan apa yang tidak. Memang lebih aman untuk kita membawa makanan yang sudah dalam kemasan komersil atau kemasan pabrikan. Tapi itu pun ada beberapa negara yang tetap melarang untuk kita membawa barang-barang segar. Misalnya seperti sosis atau daging-daging segar yang walaupun dalam kemasan pabrikan itu tetap dilarang masuk. Selalu cek sebelum Anda berangkat supaya Anda tidak mengalami masalah ketika Anda tiba di negara tujuan. Yang berikutnya adalah obat-obatan. Harus jelas asal-usulnya dan harus jelas mereknya, dan jika obat-obatan yang Anda bawa itu adalah obat-obatan dengan resep dokter, maka Anda harus menyiapkan resepnya untuk dibawa. Beberapa obat bebas di Indonesia yang kita bisa beli bebas di apotek atau di toko obat, itu seringkali kena pemeriksaan di luar negeri atau dianggap sebagai obat yang dilarang masuk di luar negeri. Selalu pastikan obat-obatan Anda bawa apakah itu dilarang atau tidak di negara tujuan Anda. Contohnya adalah obat tidur atau obat penenang. Itu adalah obat-obatan yang berisiko tinggi untuk dibawa ke luar negeri. Jangan lupa harus dalam label kemasan yang asli dan bawalah resep dokter yang menyertainya. Hindari membawa obat yang dipindahkan ke dalam kemasan tanpa label. Yang berikutnya adalah uang tunai. Pastikan jumlah yang diperbolehkan untuk Anda bawa di negara yang akan Anda tuju. Membawa uang banyak itu boleh, tetapi tetap ada batas yang harus dipatuhi. Batas uang tunai yang bisa dibawa di setiap negara tentu saja berbeda. Tapi umumnya adalah 10.000 US dollar atau sekitar 170 juta rupiah. Itu yang boleh dibawa dalam bentuk cash pada saat kita keluar negeri atau pada saat kita memasuki negara tertentu. Seringkali di Indonesia pun pada saat kita akan keluar negeri ada pengecekan random memeriksa jumlah uang tunai yang kita bawa. Nah, untuk Indonesia jumlah tunai maksimal yang boleh kita bawa adalah 10.000 US. Jika Anda membawa uang tunai melebihi yang diizinkan, maka Anda harus mengisi form deklarasi. Dan peraturan ini berbeda di masing-masing negara ya. Anda harus tetap cek ke negara mana Anda akan tuju dan peraturan-peraturan yang ditetapkan di sana. Peraturan ini adalah supaya tidak terjadi pencucian uang. Masalah di bandara seringkali terjadi bukan karena hal yang besar, tapi hal-hal kecil yang terlewatkan dari pengecekan kita atau pantauan kita. Selalu cek koper Anda sebelum berangkat. Inilah yang akan membedakan apakah perjalanan Anda akan lancar atau Anda akan tertahan cukup lama di security. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.